Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Alea duduk di sudut kamarnya, merenung dan memandang buku-buku yang bertumpuk di meja belajar. Cahaya remang-remang dari lampu sorot di langit-langit kamar menyoroti wajahnya yang penuh ketegaran. Di malam yang sunyi, hanya suara gemericik hujan yang memecah keheningan, mengisi kamarnya dengan ketenangan. Tapi di dalam hatinya ada gelombang emosi yang bergulir. Ibunya, seorang wanita tangguh dengan wajah penuh keriput akibat kerja keras, baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai pembantu di sebuah rumah tangga kaya. Dia tersenyum lembut pada Alea yang duduk di meja belajar itu. "Bagaimana hari sekolahmu, Nak?" tanya ibunya dengan suara lembutnya. Alea menatap ibunya dengan mata lembut. "Baik, Ibu. Tapi aku khawatir tentang biaya kuliah. Semakin aku dekat dengan lulus, semakin besar tekanan itu." Ibu Alea mendekati meja belajar putrinya dan duduk di sebelahnya. Dia meraih tangan Alea dengan lembut. "Kita akan menghadapinya bersama-sama, Nak. Kamu adalah harapan dan masa depan keluarga kita. Jangan pernah menyerah." Namun dalam keheningan malam itu, Alea merasakan beban di pundaknya semakin berat. Biaya kuliah yang tinggi dan keterbatasan ekonomi keluarganya membuatnya merasa putus asa. Dia ingin meraih impian kuliahnya, tetapi bagaimana caranya? Air mata mulai merembes dari matanya. Keesokan harinya, Alea pergi ke sekolah dengan tekad bulat untuk mencari jalan keluar. Di perpustakaan sekolah, dia membaca tentang berbagai beasiswa yang tersedia. Dia mencatat persyaratan, tenggang waktu, dan semua informasi yang bisa membantunya. Di hari yang sama setelah pulang sekolah, Alea mencoba menerapkan beberapa pekerjaan paruh waktu yang dia temukan di internet. Dia mengirimkan lamaran dan berharap ada yang merespon. Dia tidak ingin membebani orang tuanya lebih banyak lagi. Malam itu, Alea kembali duduk di sudut kamarnya. Kertas-kertas dengan informasi beasiswa dan buku-buku pelajaran menumpuk di sekitarnya. Dia merasa lelah, tetapi tekadnya masih berkobar. Dia tahu bahwa impian kuliahnya adalah satu-satunya jalan untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Alea mengingat kata-kata ibunya, "Jangan pernah menyerah." Air mata lagi-lagi mengalir di pipinya, tetapi kali ini itu adalah air mata haru. Haru karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya, dan haru karena dia memiliki harapan di tengah keterbatasan. Di dalam kegelapan kamar yang sunyi, Alea berdoa. Dia berdoa agar mendapatkan kekuatan dan kesempatan untuk meraih impian kuliahnya. Dan dalam doanya ada keyakinan yang mendalam bahwa meskipun jalan menuju terang penuh liku dan kesulitan, dia tidak akan menyerah. Karena di dalam hatinya harapan masih tetap hidup di tengah keterbatasan. Hari-hari berlalu dan Alea terus berjuang untuk meraih impian kuliahnya. Setelah mencari-cari pekerjaan paruh waktu, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai pustakawan di perpustakaan kecil di dekat rumahnya. Meskipun gajinya tidak besar, dia merasa bersyukur karena ini adalah langkah pertamanya untuk mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Pekerjaan di perpustakaan membuat Alea semakin mencintai buku. Setiap hari dia bisa meresapi pengetahuan dari berbagai judul buku yang tersedia di sana. Dia belajar banyak tentang berbagai topik, dan itulah yang membuatnya semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya. Di sekolah, Alea juga semakin giat dalam belajar.
Dia memanfaatkan waktu luangnya di perpustakaan untuk membaca buku-buku referensi dan menyiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Setiap nilai yang buruk menjadi tantangan baginya untuk lebih giat lagi. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan beasiswa, dia harus mendapatkan nilai yang sangat baik. Tidak hanya itu, Alea juga bergabung dengan kelompok belajar di sekolahnya. Dia dan teman-temannya saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka belajar bersama, menjawab pertanyaan guru, dan saling memotivasi. Alea merasa beruntung memiliki teman-teman seperti mereka yang selalu ada di sampingnya. Namun, perjuangan Alea tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika dia merasa lelah dan putus asa. Terkadang ketika pekerjaan rumah dan pekerjaan di perpustakaan menumpuk, dia merasa seperti dunia sedang runtuh di atasnya. Tapi dia selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang impian besar yang ingin dia capai. Pada suatu hari, Alea menemui ibunya setelah pulang dari pekerjaan di perpustakaan. Dia melihat ibunya duduk di meja makan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Alea segera menanyakan apa yang terjadi. Ibunya memberitahu Alea bahwa ayahnya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya perawatan di rumah sakit sangat besar dan keluarga mereka tidak mampu membayarnya. Alea merasa seperti semuanya runtuh di depannya. Dia tidak hanya memiliki beban kuliah, tetapi sekarang juga harus berurusan dengan biaya perawatan ayahnya. Tapi Alea tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus lebih gigih dan kerja keras. Dia bekerja lebih lama di perpustakaan, mencari pekerjaan tambahan, dan meminta bantuan teman-temannya. Dia juga menghubungi beberapa lembaga amal untuk mencari bantuan keuangan. Malam-malam di kamar tidurnya, Alea sering menangis sendirian. Tetapi dia juga menguatkan dirinya sendiri dengan mengingat kata-kata ibunya, "Jangan pernah menyerah." Dan dia tahu bahwa setiap upaya dan pengorbanan yang dia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Alea telah berjuang tanpa henti untuk meraih impian kuliahnya. Hari demi hari dia bekerja keras di perpustakaan, belajar dengan tekun di sekolah, dan mencari pekerjaan tambahan untuk mengumpulkan uang. Namun, tantangan terbesarnya masih belum teratasi, yaitu biaya kuliah yang tinggi. Malam itu Alea duduk di meja belajarnya, membaca ulang syarat dan ketentuan beasiswa yang dia temukan di internet. Dia mengecek semua persyaratan yang diperlukan dan membuat daftar semua dokumen yang perlu dia siapkan. Beasiswa adalah satu-satunya peluangnya untuk mewujudkan impian kuliahnya, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa minggu, Alea mulai mengirimkan lamaran beasiswa ke berbagai lembaga. Setiap lamaran yang dia kirimkan adalah harapan yang berkilau di tengah keterbatasan. Dia menulis surat motivasi dengan hati-hati, menceritakan perjuangannya, impian kuliahnya, dan harapannya untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Waktu berlalu dan Alea terus menunggu jawaban dari lembaga-lembaga beasiswa tersebut. Setiap hari dia periksa kotak suratnya dengan harapan. Tapi beberapa bulan berlalu dan dia belum juga mendapatkan kabar positif. Beberapa lembaga menolaknya dan yang lainnya masih dalam proses seleksi. Tapi Alea tidak menyerah. Dia terus mengirimkan lamaran beasiswa dan berusaha yang terbaik di sekolah. Dia memanfaatkan setiap sumber daya yang dia miliki untuk meningkatkan peluangnya. Dia juga berbicara dengan guru-gurunya untuk mendapatkan rekomendasi yang kuat. Suatu hari ketika dia sedang bekerja di perpustakaan, dia menerima email yang mengubah hidupnya. Email itu dari salah satu lembaga beasiswa yang dia lamar. Dengan jantung berdebar, dia membuka pesan itu dan membaca kata-kata yang membuatnya hampir menangis.
Kami senang mengumumkan bahwa Anda telah diterima sebagai penerima beasiswa kami." Alea terduduk di kursi perpustakaan, tidak percaya pada berita yang dia terima. Air mata haru mengalir di pipinya, dan dia merasakan beban berat di pundaknya seolah-olah lenyap dalam sekejap. Impiannya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi akan menjadi kenyataan. Dia segera menghubungi ibunya untuk berbagi kabar gembira itu. Ibunya juga menangis haru mendengarnya. Mereka berdua merayakan berita tersebut sebagai keluarga yang telah melewati banyak kesulitan. Penerimaan beasiswa itu adalah awal dari perjalanan baru Alea menuju impian kuliahnya. Dia bersiap-siap untuk menjalani ujian masuk perguruan tinggi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru di sana. Tapi dia tahu bahwa dengan tekad dan kerja kerasnya dia bisa mengatasi semuanya. Alea telah berhasil melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju impian kuliahnya. Setelah diterima sebagai penerima beasiswa, dia terus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Dia belajar dengan tekun di perpustakaan, mengikuti les tambahan, dan terus memotivasi dirinya sendiri. Hari ujian masuk perguruan tinggi pun tiba. Alea sangat gugup, tetapi dia mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat semua yang telah dia lalui. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah beberapa minggu menunggu, hasil ujian masuk perguruan tinggi akhirnya diumumkan. Alea merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia membuka surat pengumuman. Dia membaca namanya dengan cermat dan menemukan bahwa dia telah diterima di salah satu perguruan tinggi terkemuka yang menjadi impian kuliahnya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Alea. Impiannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi telah menjadi kenyataan. Dia segera menghubungi ibunya untuk memberitahu kabar baik ini. Ibunya merasa sangat bangga padanya dan bersyukur bahwa semua perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Namun masih ada satu hal yang perlu diatasi, yaitu biaya hidup di perguruan tinggi. Beasiswa yang dia terima hanya mencakup biaya kuliah, dan keluarga mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alea kembali bekerja keras mencari pekerjaan paruh waktu yang dapat membantu mengatasi biaya hidupnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi membawa Alea ke kota yang jauh dari rumahnya. Ini adalah pengalaman yang baru baginya, dan dia harus belajar untuk mandiri. Dia tinggal di asrama perguruan tinggi dan berusaha mencari teman-teman baru. Meskipun awalnya dia merasa canggung, dia berusaha untuk membuka diri dan menjalin hubungan dengan teman-teman sekelasnya. Namun perjuangan Alea belum berakhir. Dia harus mengatur jadwal yang padat antara kuliah, pekerjaan paruh waktu, dan belajar. Kadang-kadang dia hanya tidur beberapa jam sehari demi memastikan dia dapat mengikuti perkuliahan dan mencapai hasil yang baik. Di tengah perjuangannya, Alea tidak pernah melupakan keluarganya. Dia tetap berkomunikasi dengan ibunya dan adiknya yang masih kecil melalui telepon dan surat. Mereka memberinya dukungan dan motivasi yang terus mendorongnya untuk terus maju. Waktu berlalu, dan Alea berhasil menyelesaikan program kuliahnya dengan nilai yang sangat baik. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi yang lebih penting, dia tahu bahwa dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa impian bisa diwujudkan. Pada hari wisuda, Alea merasa haru dan bersyukur. Dia mengenakan toga dan berjalan di panggung dengan senyuman bahagia di wajahnya. Di hadapan orang tua dan adiknya yang datang dari jauh, dia menerima gelar sarjana dengan rasa bangga. Satu lagi kisah tentang perjuangan seorang anak yang ingin menggapai cita-citanya. Dari kisah Alea kita bisa belajar bahwa hidup memang tidak selalu mulus.
Ada kalanya di atas, juga ada kalanya di bawah. Dan hidup memang sangat misterius. Namun di balik kemisteriusan itu pasti ada hikmah yang tersirat. Jadi jangan mudah menyerah ketika hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang, dan tetaplah menjadi bermanfaat bagi sekitar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.